Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Diharapkan peserta didik dapat memahami iman kepada qada dan qadar, memahami dalil-dalil iman kepada qada dan qadar, memahami macam-macam iman kepada qada dan qadar, memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu definisi iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya akan suatu ketetapan Allah serta yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya di muka bumi ini. Kemudian pengertian qada. Yaitu secara bahasa qada yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang akan terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup dan mati. Menurut Islam, ketetapan itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita dalam kandungan ibu kita, yaitu pada 4 bulan kita dalam kandungan. Itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir kita. Nanti ketika kita sudah lahir, takdir kita sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang berkaitan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 110, Allah berfirman yang artinya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara, ketetapan, ketentuan Allah yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu definisi qadar. Secara bahasa, qadar diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sudah ditentukan yang pasti atau sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Jadi semua ketentuan, ketetapan Allah semuanya sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang berkaitan dengan qadar, yang artinya sesungguhnya seseorang
diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu rizki, ajal, amal, dan jalan kehidupan sengsara atau bahagianya ya di dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun macam-macam takdir, yaitu ada takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq yakni takdir yang masih digantungkan pada usaha atau daya ikhtiar manusia atau makhluk hidup, seperti misalnya seseorang ingin menjadi kaya atau seseorang ingin menjadi pintar. Itu artinya seseorang tersebut harus melalui usaha dan ikhtiar untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya. Adapun dalil yang berkaitan dengan takdir mu'alaq, yaitu yang artinya dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Kemudian takdir mubram yang yaitu takdir yang tidak bisa diubah meskipun makhluk itu berikhtiar dan bertawakal, seperti halnya kematian manusia. Adapun dalil yang berkaitan dengan takdir mubram, yaitu yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Kemudian ciri-ciri iman kepada orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Yang kedua, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang ketiga, berusaha dan bekerja keras. Yang keempat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Yang kemudian bersikap optimis. Kemudian mengisi kehidupan dengan berbuat baik dan berpikir positif akan menjalani hal-hal kehidupan. Kemudian contoh qada dan qadar. Pertama yaitu contoh qada. Contoh qada yaitu rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian, kepintaran, jodoh, fisik, dan juga umur. Kemudian contoh qadar. Yang pertama, orang yang miskin tetapi karena ia selalu berikhtiar dan berdoa, ia menjadi kaya, akan menjadi kaya. Kemudian orang yang bodoh
tetapi ia rajin belajar dan berdoa menjadi pintar. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil yaitu dapat membangkitkan semangat hidup dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia. Itu kita